adik-adik, kembali lagi di Ibadah Anak GKJ Pramanan bersama Mbak Hana dan Mas Panji. Yeay! Gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja dong ya. Apalagi sebentar lagi kita mau mendengarkan firman. Harus semangat dan penuh sukacita. Nah, untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini, mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu, tolong Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum memulai mendengarkan firman, mari kita menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Shalom, apa kabar adik semua? Selamat pagi. Mas Danang berharap sekalian di rumah sehat-sehat. Mas Danang berharap kalian di rumah penuh sukacita dan bahagia. Benar gak adik-adik? Benar ya? Puji Tuhan. Nah adik-adik, di pagi yang indah ini Mas Danang akan bercerita tentang sesuatu yang sangat menarik. Pak, minggu ini, pagi ini, Mada akan memberikan suatu tema yang luar biasa adik-adik. Tentang apa? Ayo. Tentang berdoa dan memuji Tuhan. Ayo adik-adik, siapa yang tidak pernah berdoa? Pasti semua berdoa, bisa berdoa semua ya. Dan pasti adik-adik suka memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, tema pada saat ini akan Mas Danang berikan satu tema yang luar biasa yang cukup menarik, yaitu teruslah berdoa dan memuji Tuhan. Ayo apa adik-adik? Teruslah berdoa dan memuji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Nah, nanti Mas Danang akan bercerita sesuatu yang sangat-sangat menarik, sesuatu yang luar biasa. Dengan adanya berdoa dan memuji nama Tuhan akan terjadi mujizat yang luar biasa. Nah, adik-adik, untuk mendasari firman pada saat ini, cerita pada saat ini, Mada akan mencuplik satu ayat yang luar biasa dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19 sampai yang ke-34. Berapa adik-adik? Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Tapi Mas Danang mau membaca yang ayat yang ke-25. Begini firman Tuhan. Tetapi kira-kira di tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Mas Danang ulangi ya adik-adik ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Nah, adik-adik,
Langsung aja, Madana mau cerita ya tentang perjalanan Rasul Paulus dan temannya yang bernama Silas ya. Nah, adik-adik, sudah 2 minggu ini adik-adik ya, 2 minggu ini berturut-turut kita dibuat senang dengan suatu cerita ya, suatu cerita kisah persahabatan 3 hewan yang kecil yang lucu-lucu ya, yaitu masih ingat ya kemarin ya. Yang pertama si Cici ya, Cici adalah kelinci ya, kelinci Cici. Kemudian ada lagi teneng marmut yang bernama Mumut ya, Mumut. Kemudian yang ini Cici. Ada satu lagi teman-teman ya. Siapa lagi ya kemarin ya, masih ingat? Gak ingat ya? Satu lagi namanya ini apa ya? Burung pipit ya, namanya si Pipit. Nah, persahabatan antara Pipit, Cici dan Mumut ya. Yuk kita akan bersama-sama mendengarkan cerita yang luar biasa, cerita yang sangat-sangat dahsyat. Jreng jreng. Adik-adik ya, Alkisah di suatu sore ya, suasananya sangat gelap. Karena apa? Karena mendung adik-adik ya. Akhir-akhir ini kalau sore mendung ya adik-adik ya. Kita di rumah tidur ya. Nah, demikian juga pada saat itu ya, suasana gelap. Sang surya itu enggan untuk menampakkan diri karena tertutup apa? Kalau mendung tertutup awan ya, betul awan ya. Sang surya enggan memperlihatkan diri karena tertutup awan. Nah, si Mumut dengan tergesa-gesa, wah dia lari, adik, dia lari dari rumahnya si Cici, ya, rumah Cici tadi dia lari pulang karena takut kehujanan. Siapa yang pernah kehujanan? Enak ya main hujan-hujan ya, tapi nanti kalau kurang sehat ya akhirnya pilek ya, tapi tidak apa-apa ya. Demikian juga Mumut tadi adik-adik, dia takut sekali. Dia lari karena suasana gelap, awan gelap, si surya enggak menampakkan diri, dia lari adik-adik. Dia lari dari rumahnya Cici. Tiba-tiba adik-adik karena kekurangan hati-hatian siapa? Mumut ini adik-adik, dia jatuh terperosok. Aduh, saya terperosok. Padahal mau hujan, gelap, kakiku sakit juga. Aduh, gimana ini? Aduh. Tapi tenang, adik-adik, gimana perasaan si Mumut? Mumut meskipun terperosok, meskipun sedih, tapi dia tidak takut adik-adik. Dia merasakan sukacita karena dia masih selamat ya. Dia jatuhnya tidak jatuh sampai dalam ya, tapi dia tidak takut. Aduh, terima kasih Tuhan, bersyukur tidak terlalu jauh saya jatuhnya. Aduh, gimana ya? Oke, aku tak memuji nama Tuhan aja. Berdoa, Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya, berikan saya keselamatan. Ada orang yang menolong. Tuhan, tolong Tuhan. Dia berdoa adik-adik. Dia ingat Tuhan. Dia ingat Tuhan pasti mau menolong adik-adik. Kemudian si Pemut tadi berpikir, iya, aku tak memuji nama Tuhan aja biar terhibur. Akhirnya si Pemut memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan. Apa lagunya ya? Waktu Tuhan aja deh. Yuk kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Siapa yang bisa? Yuk kita sama-sama bernyanyi Waktu Tuhan ya. Aduh, biar terhibur ya. Yuk kita memuji nama Tuhan sama-sama ya. 1, 2, 3. Percaya semua untuk kebaikanmu.
Itu suara siapa ya? Oh, itu suara siapa ya? Aku dengar suaranya. Nggak asing suaranya. Hei, itu Kak Mumut ya? Iya, aku. Itu Kak Mumut ya? Iya, kamu Abid ya? Mau Kak Mumut kenapa? Gak di situ. Kamu jatuh ya? Hehehe. Iya. Kenapa Kak Mumut? Aku jatuh, tadi mau hujan, Pit. Tapi aku terperosok di sini. Oh gitu ya Kak. Udah Kak, kamu nggak usah khawatir. Tenang aja Kak ya. Kamu tunggu di sini. Aku cari bantuan. Ya, tolong ya Pit, tolong. Iya. Tunggu ya Kak. Nah, kemudian Pipit terbang kembali, terbang lari, terbang terus. Dia mencari bantuan kepada Cici. Ya, akhirnya si Pipit, si Abid ketemu sama si Cici. Hai Cici, ada apa? Itu Mumu jatuh, minta bantuan. Ayo kita bantu. Loh, terus di mana? Itu loh, di sana. Ayo. Kemudian Pipit, Apit, dan Cici bersama-sama ke tempat si Mumut jatuh. Dia membawa seutas tali dan akhirnya menolong si Pipit tadi. Si Mumut tadi jatuh dari prosoknya. Hei Pipit, kamu tadi kok bisa ketemu sama Mumut tuh gimana ceritanya? Gini loh, Kak. Tadi itu pada waktu saya terbang, saya tuh mendengar pujian yang bagus sekali. Pujian yang indah sekali. Pujiannya itu tentang waktu Tuhan, Kak. Saya dengar itu dari Kak Mumut. Nah, akhirnya saya datang. Terus saya tanya Kak Mumut, kenapa? Ternyata dia jatuh. Akhirnya saya nyari bantuan Kak Pipit. Oh begitu ya. Wah puji Tuhan. Dengan pujian tadi semua dapat ada mujizat ya. Dalam pujian ada kuasa. Si Kak Mumut bisa selamat. Iya betul. Dengan doa dan pujian kita bisa selamat. Puji Tuhan. Kita selamat dengan doa dan pujian. Ya Kak ya. Iya. Makanya kita harus berdoa dan memuji nama Tuhan supaya kita selamat. Betul Pak Apit. Nah, adik-adik, demikian ceritanya tadi. Nah, apa yang dialami pengalaman pahit yang dialami oleh tiga sahabat tadi antara Apit, Cici dan Mumut juga dialami oleh Rasul Paulus dan Silas adik-adik. Apa itu pengalaman pahit mereka? Nah, pada waktu Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, di situ dia menemui hamba penenun adik-adik, hamba perempuan yang memiliki roh tenun. Nah, adik-adik, apa yang disebut roh tenun adik-adik? Roh tenun itu adalah roh jahat yang meramalkan kejadian-kejadian masa datang. Nah, hamba perempuan tadi, dia meramalkan suatu kejadian-kejadian masa datang adik-adik. Itu roh jahat. Dan dia ada tuannya. Nah pada waktu itu, Rasul Paulus dan Silas itu bisa melepaskan perempuan-perempuan tadi dari roh jahat. Nah tentunya ada yang marah. Siapa adik-adik yang marah? Yang marah adalah tuan-tuannya tadi. Tuan-tuannya tadi marah karena perempuan-perempuan hambanya tadi sudah diselamatkan, sudah dikeluarkan dari roh-roh jahat oleh Silas dan Rasul Paulus. Makanya adik-adik, tuan-tuannya tadi dia menghasut semua orang untuk mencelakakan Paulus dan Silas tadi. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Tuan-tuannya tadi melaporkan Paulus dan Silas, dia dilaporkan ke pemerintah Romawi untuk menangkapnya. Karena dia dianggap membawa keonaran adik-adik. Sebenarnya
di balik itu dia merasa dirugikan karena dia akhirnya tidak punya uang untuk untuk meramal tadi, adik-adik. Nah, akhirnya Paulus dan Silas ditangkap, kemudian dianiaya, kemudian dicaci maki, diludahi, terus akhirnya dia dibawa ke penjara, tangan dan kakinya diborgol, adik-adik. Betapa sedihnya, betapa sengsaranya nasib Rasul Paulus dan Silas tadi. Dia dimasukkan ke dalam penjara, di tengah-tengah penjara, diborgol dan dikunci serapat-rapatnya. Apa yang terjadi, adik-adik? Sedihkah mereka? Susahkah mereka? Tidak, adik-adik. Pada malam tengah malam, Rasul Paulus dan Silas bukannya sedih, bukannya dia merasakan duka cita, tapi mereka berdoa, adik-adik. Mereka berdoa, mereka meminta tolong pada Tuhan untuk melepaskan itu. Dan apalagi? Iya, betul, memuji Tuhan, ya. Antara Silas dan Rasul Paulus berdoa dan memuji Tuhan. Mereka memuji berganti-gantian, adik-adik. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi di malam itu, adik-adik. Apa yang terjadi, adik-adik? Yang terjadi, borgol yang ada di tangan, di kaki, dan semua pintu-pintu geruji yang tebal-tebal, yang kuat-kuat terbuka semua terbuka, dan terjadi goncangan di situ. Terjadi suatu mujizat yang luar biasa dengan kuasa doa dan kuasa puji-pujian. Borgol dan semua pintu-pintu terbuka, semua tahanan selepas semua. Akhirnya, adik-adik, kepala penjara merasa ketakutan. Pada waktu tidur dia merasa ada suatu gerakan yang begitu luar biasa. Dia kaget, adik-adik. Dia merasakan ketakutan. Ini apa? Ini apa? Ini ada apa? Dia merasa ketakutan, adik. Itu adalah kepala penjara. Dia seorang kepala penjara. Dia takut, malah yang takut mereka. Dia takut, kemudian penjaga-penjaga lain juga ketakutan, adik-adik. Dia merasakan, dia khawatir kalau semua itu keluar semua, tawanan keluar semua. Tapi tidak, adik-adik. Semua tawanan masih ada di dalam kurungannya masing-masing. Meskipun semua borgol dan semua terlepas. Bahkan karena ketakutan kepala pengawal tadi, kepala pasukannya tadi, dia sudah mau ambil pedangnya, dia hampir bunuh diri, adik-adik. Tapi Rasul Paulus mengetahuinya. Kemudian dia mencegah apa yang akan dilakukan oleh kepala pasukan tadi. Kemudian kepala pasukan berkata kepada Rasul Paulus, "Bagaimana? Aku ingin selamat." Nah, pada waktu itu Rasul Paulus mengabarkan berita baik, kabar kesukacitaan kepada kepala penjara tadi. Luar biasa, adik-adik. Kepala penjara tadi, dia mau dibaptis bersama dengan keluarganya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dari cerita tadi, ya, kita mengambil suatu hikmah yang luar biasa. Di situ ada hikmah luar biasa. Apa? Pertama, ada ketekunan untuk berdoa. Ada ketekunan untuk memuji nama Tuhan. Ya, kita harus memuji nama Tuhan. Karena apa? Apapun keadaan kita, apapun seberat apapun keadaan kita, seberat apapun masalah kita, ya, apapun tantangan kita, jangan lupa, adik-adik, kita harus berdoa dan kita harus memuji nama Tuhan. Di dalam pujian ada kuasa, di dalam doa ada kuasa, adik-adik. Tuhan berkarya, Tuhan berada di dalam itu semua. Maka adik-adik, kita tidak boleh berhenti untuk memuji Tuhan. Kita tidak boleh berhenti untuk berdoa, adik-adik. Memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebab kalau kita bertekun di dalam doa, dalam pujian, dengan segenap hati kita, yakinlah Tuhan berkenan hadir untuk memberikan pertolongan kepada kita. Seperti yang dalam cerita tadi, si Mumut, dan yang jelas dirasakan oleh Rasul Paulus dan Silas tadi.
Nah, adik-adik, selamat melayani Tuhan dengan berdoa, bertekun berdoa, dan bertekun memuji nama Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat, dan ada pergerakan roh di dalam doa dan pujian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan, karena Engkau telah memberkati dan menyertai kami senantiasa, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hendak memuji-Mu, kami selalu berdoa Tuhan, untuk kehidupan kami Tuhan. Bimbing dan pimpin kami Tuhan, agar kami senantiasa berdoa dan memuji nama Tuhan. Karena kami kian percaya, dalam doa dan dalam pujian, ada mujizat, ada kuasa yang luar biasa untuk kehidupan kami Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan dalam belajarnya. Tuhan selalu menolong dan berkati mereka agar mereka belajar dengan tekun, rajin, dan tercapai apa yang mereka cita-citakan Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan sertai mereka dalam Tuhan. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan buat orang tua kami Tuhan. Kami menyerahkan anak-Mu Tuhan, kami menyerahkan semuanya Tuhan, anak-Mu selama minggu untuk senantiasa giat berdoa dan memuji nama Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan hari ini, esok dan selama-lamanya. Amin. Oke, tadi udah mendengarkan firman Tuhan kan? Wah, bagus banget ya. Berarti tandanya kita memang harus terus berdoa dan memuji nama Tuhan apapun kondisinya. Nah, untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya.